Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Kembali lagi di channel Mr. Harry. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang network ID dan host ID. Untuk dapat mempelajari materi hari ini, maka ada beberapa prasyarat yang harus kita sudah kuasai sebelumnya. Yang pertama, kita harus sudah memahami apa itu IP address. Dan yang kedua, kita harus sudah memahami apa itu classful addressing. Pemahaman keduanya ini merupakan prasyarat untuk memahami apa itu network ID dan host ID. Untuk dapat memahami materi prasyarat ini, teman-teman dapat melihat kembali video yang sudah Mr. upload sebelumnya di channel ini pada playlist jaringan komputer. Apabila teman-teman sudah paham, yuk kita lanjutkan belajarnya. Kita review kembali apa itu IP address versi 4. Sebuah IP address tersusun dari alamat jaringan atau network ID dan alamat perangkat host ID. Perangkat yang dimaksud adalah komputer, laptop, tablet, smartphone, iPhone, server, router, access point, CCTV, dan lain-lain. Karena pada saat sekarang ini sudah banyak berbagai perangkat yang sudah memiliki IP address agar dapat dikendalikan dari jarak jauh. Penentuan alamat jaringan atau network ID dan alamat perangkat atau host ID tergantung dari kelas IP address yang digunakan. Network ID adalah bagian dari IP address yang menunjukkan identitas jaringan di mana perangkat-perangkat tersebut berada. Semua perangkat yang terhubung dalam jaringan harus memiliki network ID yang sama, agar setiap perangkat dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Sebaliknya, apabila terdapat perangkat dengan network ID yang berbeda, maka perangkat tersebut tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat yang lain. Host ID adalah bagian dari IP address yang menunjukkan nomor perangkat berada pada suatu network ID tertentu. Setiap perangkat akan memiliki host ID yang unik dalam network ID yang sama. Jadi, dalam sebuah IP address itu terdiri dari dua hal, yaitu network ID dan host ID. Network ID ini menunjukkan bahwa di jaringan mana perangkat tersebut berada, dan host ID itu menunjukkan nomor perangkat yang berada pada jaringan tersebut. Nah, untuk dapat lebih memahami, di sini Mr. berikan contoh ilustrasinya. Misal di sini ada sebuah kompleks perumahan, yang mana di dalam kompleks tersebut terdiri dari banyak rumah, dari nomor 1 hingga nomor 255. Nomor 255 ini merupakan nomor rumah dari ketua RT, dan jalan utama ini kita namakan sebagai Jalan Harmoni Raya. Nah, di Jalan Harmoni Raya ini terdapat 255 rumah, yang mana nanti setiap rumah harus memiliki perbedaan antar rumah yang lain. Perbedaan itu bisa kita berikan nomornya. Jadi di sini Jalan Harmoni Raya nomor 1, Jalan Harmoni Raya nomor 2, Jalan Harmoni Raya nomor 3, dan seterusnya sampai 255. Untuk setiap rumah kita berikan nomor, sehingga tidak mungkin ada rumah dengan nomor yang sama. Jalan Harmoni Raya itu sendiri kita bisa simpulkan dalam jaringan komputer itulah network ID. Jadi, di kelompok mana rumah-rumah tersebut berada. Sedangkan nomor rumah itulah host ID. Artinya, nomor dari suatu perangkat yang membedakan dengan perangkat yang lain. Ini nomor rumah 1, yang ini nomor rumah 2, jelas akan berbeda. Dalam jaringan komputer, kita analogikan seperti ini. Terdapat 255 komputer berada dalam jaringan 192.168.10.0. Kemudian, setiap komputer di sini memiliki suatu alamat yang kita sebut sebagai IP address. Alamat-alamat ini merupakan pembeda antara satu laptop dengan laptop yang lain, antara satu komputer dengan komputer yang lain, sehingga tidak mungkin sebuah laptop ini memiliki IP address yang sama seperti komputer yang lain, karena IP address setiap komputer itu pasti unik, sama seperti perumahan tadi.
Setiap rumah dia memiliki nomor rumah yang unik, jadi tidak mungkin ada yang sama. Nah, kalau kita lihat di sini, network address-nya adalah 192.168.10.0. Karena dia harus berada pada jaringan yang sama, maka di sini 192.168.10 ya. Kita mulai dari angka 1 sampai 255. Nanti yang komputer 255 ini dia fungsinya seperti rumahnya ketua RT, yaitu untuk menyebarkan pesan kembali ke semua host atau ke semua perangkat yang ada dalam di jaringan ini. Kalau ini akan menyebarkan kembali semua informasi ke setiap rumah dalam jalan harmoni raya. Nah, gimana? Cukup mudah dipahami kan ya? Kita lanjut kembali. Network ID dan host ID tergantung dari kelas IP address yang digunakan pada kelas full addressing. Semisal kita punya IP address 10.11.12.121. Karena kita menggunakan kelas full addressing, maka kita cukup melihat dari oktet pertamanya. Kalau kita lihat di sini oktet pertama bernilai 10 yang berarti termasuk kelas A. Sehingga kalau dia kelas A, di sini subnet masknya yaitu 255.0.0.0. Nah, inilah yang disebut sebagai network ID dan sisanya adalah host ID. Kemudian kita coba contoh yang lain. Semisal kita diberikan IP address 172.16.1.42. Karena ini menggunakan kelas full addressing, kita cukup melihat dari oktet pertamanya. Oktet pertama 172, maka dia berada di kelas B. Karena dia kelas B, maka subnet masknya yaitu 255.255.0.0. Sehingga yang menjadi network ID-nya adalah 2 oktet pertama di depan. Kemudian kita berikan contoh yang lain. Semisal kita punya IP address 192.168.10.5. Dengan melihat oktet pertamanya yang di depan ini 192, maka kita bisa simpulkan IP ini merupakan kelas C. Sehingga karena kelas C, subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Dan 3 oktet pertama di depan ini berfungsi sebagai network ID. Yang di belakang, oktet terakhir ini sebagai host ID. Kita lanjut lagi materinya. Nah, bagaimana kalau dia menggunakan prefix pada classless addressing ya, ini di subnetting ya. Lagi-lagi untuk menentukan network ID dan host ID itu selalu berdasarkan subnet mask. Prefix kita ubah nanti di subnet mask. Misalnya kita diberikan IP address 10.11.12.121/9. Maka /9 ini kita bisa lihat menunjukkan banyaknya angka 1 pada subnet mask biner. Terdapat 8 bit angka 1 di oktet pertama, terdapat 1 bit angka 1 di oktet kedua, dan terdapat 7 bit angka 0 di oktet kedua. Sisanya oktet ketiga dan oktet keempat itu bernilai 0. Sehingga di sini yang bernilai angka 1 bitnya itulah yang disebut sebagai porsi network ID. Dan sisanya menjadi porsi host ID. Kalau kita hubungkan dengan materi subnetting, karena dia prefix 9, maka dia termasuk kelas A. Kita berikan lagi contoh yang lain. Semisal kita diberikan IP address 172.16.1.42/17. Berarti ada sebanyak 17 angka 1 pada subnet mask biner. Ini. Kalau kita lihat, terdapat 8 bit angka 1 di oktet ke-1, terdapat 8 bit angka 1 di oktet ke-2, dan terdapat 1 bit angka 1 di oktet ketiga. Kemudian, terdapat 7 bit angka 0 di oktet ketiga, sisanya di oktet keempat terdapat 8 bit angka 0. Di sini, yang diberi warna kuning, angka satunya itu menunjukkan porsi dari network ID. Artinya, di sini kita meminjam 1 bit dari host ID untuk dijadikan network ID. Nah, dalam subnetting, prefix 17 berarti termasuk kelas B. Kita lihat contoh yang lain. Semisal kita diberikan IP address 192.168.10.5/25.
Prefiks 25 menunjukkan ada 25 angka 1 pada subnet mask binernya. Kalau kita lihat di sini, di oktet pertama ada sebanyak 8 bit angka 1, di oktet kedua ada sebanyak 8 bit angka satunya, di oktet ketiga ada sebanyak 8 bit angka satunya, dan di oktet keempat ada sebanyak 1 bit angka satunya, dan ditambah 7 bit angka nolnya di oktet keempat. Sehingga di sini yang Mister berikan warna kuning, subnet mask binernya itu menunjukkan porsi dari network ID, dan sisanya yang warna hijau menunjukkan porsi dari host ID. Dalam subnetting, prefiks 25 berarti termasuk kelas C. Nah, gimana? Cukup mudah bukan? Selanjutnya kita akan mempelajari apa itu network address, broadcast address, dan host address. Untuk menguji sejauh mana pemahaman kita terhadap materi hari ini, berikut adalah latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Soalnya adalah, berapakah network ID pada IP address 200.150.38.12? Nah, teman-teman silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Baik, cukup sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya, Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.